Mohon maaf karena saya telah mengganggu aktivitas Bapak. Hari Bapak, saya akan membawakan Bapak tentang pengambil keputusan dilema etika. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Siap diwawancara. Ya baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Mohonnya kiranya Bapak untuk menjawab apa yang saya tanyakan sebentar. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Tentang kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral untuk sekolah atau satuan pendidikan di Sembodo Cibal ini tidak terlalu intens ya, tidak terlalu presentasi, tidak sampai 50%, mungkin 1% itu pengalaman saya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral itu, pertama saya mempelajari atau menganalisis kasus. Saya mempelajari atau menganalisis kasus. Misalnya saja, apakah kedua belah pihak, atau apakah guru atau berapa orang guru yang terlibat. Setelah itu saya berdiskusi dengan teman-teman guru senior untuk pengambilan keputusan. Kemudian saya menyimpulkan jenis kasus, apakah masuk dalam kategori kasus-kasus dilema etika, lalu menentukan jadwal pengambilan keputusannya. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Bapak sudah menjawab berkaitan pertanyaan tentang dilema etika atau rujukan moral. Dari apa yang disampaikan tadi, saya bisa mengambil intinya. Dalam pengambilan keputusan ini, Bapak sebelum mengambil keputusan mengadakan atau melakukan identifikasi. Yang pertama tadi ada menganalisis kasus, yang kedua berdiskusi dengan teman-teman senior untuk pengambilan keputusan, dan yang ketiga menganalisis kasus apakah itu kasus dilema etika atau rujukan moral. Ya, berkaitan dengan hal tersebut, selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Pengalaman saya selama ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di sekolah ini, di Sembodo Cibal ini, kasus dilema etika itu tidak terlalu sering, mau dibilang jarang. Tapi pernah sekali saya punya pengalaman. Pertama, dalam pengambilan keputusan, saya selalu memandang benar versus benar, menghindari benar salah, kemudian menghindari keberpihakan pada salah satu oknum atau guru yang siapapun yang terlibat di dalamnya. Kemudian saya berprinsip pada proses, kemudian bagaimana hasil akhir, kemudian selanjutnya nanti sejauh kasus-kasus itu tidak melanggar norma-norma hukum. Itu yang saya alami selama ini. Ya, baik Bapak. Bapak sudah menjelaskan berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh Bapak sendiri
seperti yang disampaikan tadi lebih mengutamakan nilai-nilai kebajikan, dan pengambilan keputusan itu selalu mengandung ya benar vs benar, bukan ya benar vs salah. Baik, ya baik, yang berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh ya, berhubungan dengan prosedur ya, seperti yang saya alami bahwa yang pertama sekali saya mengenal pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Setelah saya mengenal, lalu yang kedua saya tadi saya bilang mengenal ya, melakukan pendekatan ya, pendekatan kepada oknum-oknum yang terlibat. Nah, apa yang saya sampaikan pada waktu itu untuk mencari tahu bagaimana kronologi sampai pihak-pihak atau oknum tersebut terlibat dalam kasus-kasus dilema etika. Nah, setelah itu saya harus menyimpulkannya kira-kira jenis kasus dilema etika seperti yang mereka lakukan itu apa. Nah, di sini bisa dibedakan apakah ini melanggar hukum atau hanya soal perilaku. Nah, kalau pengalaman saya berhubungan dengan perilaku saja, dengan pendirian dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian setelah itu saya harus berdiskusi dengan seperti yang tadi itu, berdiskusi dengan guru-guru senior yang berkompeten, yang punya pengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Lalu saya mengumpulkan fakta seperti tadi, kronologinya apa. Setelah itu saya mengambil keputusan. Itu langkah-langkah. Keputusan ini saya ambil berdasarkan hasil mediasi dari teman-teman atau guru-guru senior tadi. Jadi prosedurnya begini. Katakan setelah saya tadi mengidentifikasi, lalu kami berdiskusi dengan beberapa orang guru senior, lalu guru-guru senior itu mendekatkan atau melakukan pendekatan terhadap oknum yang terlibat. Nanti kami ini simpulkan. Lalu duduk bersama untuk mengambil keputusan. Seperti tadi Bapak, prinsipnya sejauh tidak melanggar peraturan atau norma hukum yang berlaku. Ya, baik Bapak. Bapak sudah menjelaskan berkaitan dengan prosedur dalam pengambilan keputusan yang dianggap efektif, yaitu ada 4 hal tadi. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, berdiskusi dengan teman-teman yang senior, terus mengadakan pendekatan, dan yang terakhir membuat kesimpulan supaya keputusan yang diambil itu juga efektif. Nah, dari hal tersebut Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kebetulan beberapa kasus dilema etika itu saya sudah mengalami untuk pengambilan keputusan. Saya berpikir kasus apapun pasti ada tantangan, karena kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat atau oknum guru yang terlibat itu paling tidak tantangannya bahwa setiap mereka mempertahankan kebenarannya, namun prinsip ini juga bisa luntur atau kendur setelah kita mediasi per orang ya. Itu yang perlu bahwa teman-teman guru ataupun terlibat itu menerima seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian melibatkan pihak-pihak tertentu tadi seperti guru untuk mengajak mereka untuk memilih jalan
yang terbaik. Tujuannya keharmonisan hubungan antara guru terutama pihak yang terlibat. Yang kedua, agar lingkungan sekolah tetap aman dan kondusif. Ya, terus Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Sebenarnya penentuan jadwal pengambilan keputusan itu tidak hanya soal kesepakatan soal waktu. Misalnya saja kedua belah pihak itu saya mengajak mereka kira-kira apakah dalam beberapa hari ini ada kesempatan untuk duduk bersama. Ya ada memang yang sifatnya ya kalau saya bilang kasus yang mudah melihat ya bisa diselesaikan di tempat tentunya fokus di ruangan kepala sekolah. Ya, ya baik Bapak, itu berkaitan dengan jadwal tadi sudah dijawab oleh Bapak sendiri. Terus yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu sendiri? Iya, memang dalam menyelesaikan kasus dilema etika ataupun rujukan moral, peran budaya, bahwa budaya duduk bersama dalam konteks budaya kita orang Manggarai itu penting. Jadi pertama tadi setelah kita melakukan pendekatan pihak-pihak yang terlibat, juga kita ada budaya duduk bersama. Duduk bersama itu untuk mencari solusi, selain mediasi, kemudian baru kita mengambil keputusan. Tentu keputusan ini bukan memojokkan salah satu pihak atau membenarkan salah satu pihak dan menyalahkan pihak lain. Tetapi prinsipnya bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, sama-sama benar. Saya tidak pandang benar salah. Walaupun saya tahu bahwa yang ini salah. Seperti yang saya katakan tadi, sejauh tidak melanggar norma hukum. Ya kan bukan saya, kalau norma hukum kan ada pihak-pihak lain. Saya intervensinya dalam ini berupa juga mediasi. Ya, Bapak sudah menjelaskan berkaitan dengan dalam proses penanganan kasus dilema etika ini, yaitu Bapak selalu membuat keputusan yaitu duduk bersama. Hal ini juga tidak terlepas dari budaya kita adalah budaya Manggarai. Dan tujuan daripada itu sudah dijelaskan oleh Bapak sendiri, yaitu untuk menemukan solusi terhadap sebuah masalah. Dan yang terakhir Bapak, yang saya tanyakan yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, karena ini berhubungan dengan dampak untuk ke pimpinan. Pertama, pimpinan punya fungsi, punya peran. Bahwa di pundak pimpinan itu pertama sikap berani untuk mengambil keputusan tentang tidak hanya kasus dilema etika atau rujukan moral seperti sampaikan tadi, tapi semua persoalan-persoalan apakah yang berhubungan dengan GTK ataupun dengan peserta didik. Itu satu, bahwa kepala sekolah selaku kepala sekolah dia berani untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pembelajaran adalah pembelajaran diri untuk membiasakan diri untuk mengambil keputusan dengan bijak dan tegas. Ini sangat penting. Jadi kita tidak abu-abu, tapi jelas. Lalu apakah nanti keputusan atau
keputusan yang kita ambil itu diterima, itu pasti ada seperti dia. Memang ada yang tidak terima dan ada yang terima, itu sudah pasti. Tapi dengan cara kita melakukan pendekatan seperti dari awal tadi, lalu sejauh tidak merugikan secara material bagi oknum-oknum yang terlibat. Ini soal perilaku saja. Apakah itu dalam bentuk tutur kata, apalagi melalui medsos sekarang yang mengganggu perasaan. Ya, baik Bapak, intinya dari apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan pembelajaran yang dapat dipetik oleh Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema kita, ada dua hal yang saya catat di sini Bapak. Yang pertama, berani mengambil keputusan. Yang kedua juga sebagai pembelajaran diri etika itu sendiri. Baik Bapak, itu adalah pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, baik, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu pada hari ini untuk diwawancarai. Seperti kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan adakan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, sebentar saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kiranya Bapak menjawab sesuai dengan apa yang Bapak ketahui dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu sendiri. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, tentu saya juga harus punya pemahaman tentang dilema etika dan bujukan moral. Apa sih sebenarnya esensi atau hakikat dari dilema etika dan bujukan moral? Nah, dalam pemahaman saya, dilema etika itu adalah bagaimana ketika saya sebagai pemimpin berhadapan dengan sebuah situasi, ada dua nilai yang sama-sama benar pada waktu tertentu, dan saya harus mengambil keputusan terhadap dua nilai tersebut. Kemudian yang kedua adalah rujukan moral. Rujukan moral itu di mana saya harus berhadapan dengan dua nilai yang berbeda, di mana yang satu benar, yang satu salah. Saya pikir dalam kasus-kasus tertentu tentu hal itu sangat lumrah, terlebih lagi di lingkungan pendidikan. Untuk mengidentifikasi tersebut, tentu saya dengan sangat cermat melakukan hal tersebut. Apakah memang ada dua nilai yang sama-sama benar atau tidak ada? Kemudian ada dua nilai yang benar dan ada satu nilai yang salah. Ya, mungkin dalam identifikasi tersebut mungkin ada kasus-kasus konkret ya, seperti persoalan menentukan bagaimana anak itu dalam kurikulum 13 ya, anak itu bisa naik kelas atau tidak. Sementara di pihak lain dia sangat proaktif di sekolah. Saya harus menentukan, memberikan sebuah keputusan secara kolaboratif, tetapi keputusan tersebut tentunya sebijak-bijak. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Bapak sudah menjawab apa yang saya tanyakan tadi. Dari apa yang disampaikan, Bapak sudah menjelaskan berkaitan tentang apa itu dilema etika sekaligus bujukan moral. Di mana tadi dilema etika yang Bapak sampaikan memiliki dua nilai yang sama-sama benar,
sedangkan rujukan moral yaitu memiliki dua nilai, di mana yang salah satunya benar dan salah satunya juga salah. Bahkan Bapak tadi sudah memberikan contohnya. Dari situ Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya pikir begini ya. Memang agak sulit dalam pengambilan keputusan dalam hal tersebut. Tapi yang pertama, dalam pengambilan keputusan tersebut saya memilih opsi 3. Yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir. Poin pertama ini berpikir berbasis hasil akhir. Apakah keputusan yang saya ambil itu punya efek jangka panjang yang baik atau tidak? Misalnya, saya akan menaikkan, ya, menyetujui bahwa anak tersebut naik kelas, kedati pun nilainya itu di bawah KKM, tetapi dia rajin. Saya akan meluluskan dia atau menyetujui untuk dinaikkan kelas. Tetapi apakah keputusan saya dalam jangka panjang itu memberi kontribusi yang baik? Sehingga keputusan-keputusan akan dilahirkan kemudian dalam jangka waktu yang panjang tentu merujuk pada keputusan tersebut. Ini tentu sangat dilematis, ya. Sehingga untuk pengambilan keputusan terpaksa saya harus berorientasi pada hasil yang jangka panjang, sehingga hal-hal tersebut menyangkut anak-anak tersebut, ya, untuk sementara waktu tidak dinaikkan kelas. Yang kedua itu berpikir berbasis peraturannya. Hal yang perlu kita cermati bersama dan kita perhatikan dalam lembaga pendidikan itu adalah kita menghormati aturan. Kalaupun aturan itu kita sudah sepakat dari awal, di dalam pelaksanaannya ada yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan tersebut, maka tetap kita menjunjung tinggi aturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa kasihan. Ini agak agak dilematis. Setiap orang punya rasa kasihan yang berbeda-beda porsinya. Ya, wajar-wajar saja kalau kita memberikan rasa kasihan kepada anak-anak tertentu yang melanggar aturan. Ya. Tetapi kita juga bisa melihat sejauh mana intensitas dari pelanggaran yang dia lakukan. Kalau pelanggaran yang dia lakukan, misalnya dia tidak datang sekolah dalam jangka waktu yang sangat panjang, sementara nilainya bagus, tetapi intensitas pelanggaran yang dia lakukan itu sudah sangat tidak bisa ditolerir, maka anak tersebut tidak bisa naik kelas. Seperti itu. Ya, baik. Ada 3 hal yang saya petik apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dalam pengambil keputusan yang memiliki bahwa ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Yang pertama, Bapak melihat dari jangka panjang atau jangka pendek dari persoalan itu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap suatu persoalan yang dihadapi. Yang kedua, yaitu berbasis pada peraturan, di mana Bapak tetap menjunjung tinggi peraturan yang ada. Dan yang ketiga adalah memiliki rasa kasihan. Dari 2 kepentingan sama-sama benar tadi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama itu kita kenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Ada tidak nilai yang saling bertentangan di sini? Kita identifikasi dulu. Ya, ketika kita menemukan ada nilai yang saling bertentangan, kita menentukan siapa sebenarnya yang terlibat dalam situasi tersebut. Ya. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta. Ya, fakta-fakta tersebut sebagai bahan pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Ya, fakta-fakta mengenai peristiwa seperti apa, kronologis peristiwa pelanggarannya, apakah dia memang tidak datang sekolah, buktinya dengan apa, absensinya,
dan sebagainya. Yang ketiga, pengujian, apakah ada benar atau ada nilai yang benar dan ada nilai yang salah. Itu perlu diuji, jangan sampai tidak ada nilai yang salah, kemudian kita salahkan dalam pengambilan keputusannya. Kemudian mengintervensi kasus tersebut dengan opsi tadi ya, berpikir berbasis apa tadi, berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa kasihan. Kemudian dari hal tersebut kita bisa buat keputusan. Kemudian keputusan tersebut juga tidak final ya, keputusan masih mentah. Kemudian dari keputusan tersebut kita review kembali, kita refleksikan kembali, apakah benar keputusan saya ini betul-betul ya. Yang pertama, keputusan itu harus ya berpihak pada siswa. Misalnya kita mengambil keputusan untuk memberikan sanksi, dia tidak dinaikkan kelas, tidak naik kelas. Apakah kemudian keputusan itu berpihak pada siswa? Tentu menurut saya keputusan tersebut sangat berpihak pada siswa. Selain memberikan pembelajaran terhadap dia, juga memberikan pembelajaran terhadap kelompok yang lebih besar. Ya seperti itu. Ya, setelah Bapak menyampaikan langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan, terus hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan yang paling efektif yang Bapak ambil sebagai pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri, Pak? Ya, hal-hal yang selama ini yang efektif. Yang pertama itu tadi ya, kembali pada tri opsi tadi ya. Jadi katakan efektif apabila keputusan yang kita ambil tersebut punya efek jangka panjang yang baik. Ya. Dalam jangka panjang itu dia memberikan kontribusi yang positif. Keputusan tersebut memberikan kontribusi yang positif. Yang kedua, efektif menurut saya karena kita berbasis pada aturan. Ya, kita menghormati aturan yang ada. Aturan yang tentu disepakati oleh semua elemen-elemen sekolah. Kalaupun ada yang melanggar, itu konsekuensi logis ya, dari sebuah aturan. Saya pikir keputusan yang paling efektif diambil itu keputusan yang berbasis pada aturan. Ya seperti itu. Ya, ada dua hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan tadi, yaitu memiliki jangka panjang yang baik dan memiliki berbasis aturan. Dari keputusan yang efektif tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri, Bapak? Iya. Tentu yang menjadi tantangan kita dalam pengambilan keputusan dilema etika ataupun keputusan moral adalah subjektivitas kita dalam pengambilan keputusan. Subjektivitas itu misalnya dipengaruhi oleh relasi kita dengan orang-orang tertentu, dengan orang tua siswa, dengan siswa dan sebagainya. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita tidak jernih dalam melihat. Disebabkan karena memang ya, contohnya kita sudah terlanjur membangun sebuah relasi yang sangat akrab dengan orang tua. Kemudian di satu sisi anaknya melanggar aturan. Subjektivitas inilah yang sangat mempengaruhi kita untuk kesulitan dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu tentu saya membutuhkan sebuah keberanian dari penegakan sebuah aturan. Ya seperti itu. Ya. Bapak telah menyampaikan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil terhadap kasus-kasus itu salah satunya ya. Itu salah satunya, masih banyak sebenarnya Ya. Tapi karena memang waktu kita terbatas, saya memberikan contoh satu saja. Ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, baik ya. Untuk memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika itu, saya pikir
tidak terjadwal ya, tergantung apakah kasus itu muncul atau tidak. Terkadang dalam hal-hal tertentu biasanya itu dia muncul pada saat evaluasi, tetapi pun ada dia muncul di pertengahan jalan kasus-kasus tertentu tergantung laporan dari guru. Ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana tadi? Saya kurang cermat tadi pertanyaan ini. Ya, itu pertanyaannya tadi Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan juga apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Mengenai jadwal atau apa namanya tadi itu tidak ya? Ya. Tidak. Biasanya itu tergantung situasi atau situasional ya. Kemudian menyelesaikannya di tempat tentu tidak. Tentu dalam penyelesaian kasus ini butuh pertimbangan yang matang dan dalam menyelesaikan masalah tersebut juga butuh pemikiran-pemikiran alternatif dari guru-guru. Ya, oleh sebab itu upaya kolaboratif dalam menyelesaikan masalah menurut saya sangat penting. Tentu melibatkan dewan guru yang berhadapan langsung di dapur pendidikan. Ya. Seperti itu. Ya baik Bapak telah menyampaikan bahwa Bapak tidak memiliki jadwal tertentu dalam penanganan kasus-kasus tentang dilema etika itu sendiri. Terus berkaitan dengan menyelesaikan langsung pada tempatnya, itu juga sudah disampaikan oleh Bapak bahwa tidak sekaligus secara langsung tetapi melalui forum-forum diskusi. Ya, setelah itu Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan itu adalah rekan-rekan mereka memberikan data-data yang betul-betul akurat mengenai siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian bagaimana rekam jejak dari subjek pelanggaran tersebut, sehingga dari berbagai masukan-masukan tersebut, dari data-data tersebut, saya bisa dengan sangat mudah dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti. Ya, baik, berarti di sini yang membantu Bapak dalam mempermudah penanganan kasus dilema etika ini sendiri adalah rekan-rekan guru. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika itu sendiri? Ya, tentu ada hikmah di balik persoalan yang ada ya. Setiap persoalan itu adalah guru yang berharga bagi saya. Menghadapi kasus-kasus tersebut juga saya dilatih atau dipertajam untuk mengambil sebuah keputusan yang apa istilahnya, yang berpihak pada siswa. Kemudian sebuah keputusan yang bijak, sebuah keputusan yang mempunyai efek jangka panjang yang sangat baik, sehingga kedepannya ketika menghadapi persoalan-persoalan yang sama, saya menjadi lebih terbiasa, kemudian menjadi lebih punya pengalaman menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Saya pikir demikian. Ya, terima kasih Bapak telah menjawab atau merespon apa yang sudah saya tanyakan kepada Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.